Gue akuin Axio sebagai sebuah brand lokal itu makin kesini makin ngerti banget maunya orang Indonesia itu di market seperti apa. Orang Indonesia itu sebenarnya simple pinginnya. Maunya harganya rata kiri tapi speknya itu mentok kanan. Tapi Axio ini nggak bodoh dalam menentukan komponen apa yang mereka mau pakai. Ini ibaratnya kayak ada orang yang emang ngerti komponen mana yang bagus plus marketing research yang emang bagus dikawinin dengan sempurna. Dan jadilah Axio HyperX X8 OLED ini. Yes, nama OLED itu tandanya berarti laptop ini menggunakan layar dengan panel OLED. Meski secara tampak desain, jujur aja ini biasa aja. Tapi laptop ini bisa dikategorikan laptop super compact dan super ringan loh. Lu bayangin aja, ini laptop bobotnya nggak sampai 1 kg, ibarat lu beli ZenBook atau Swift Lite gitu deh. Meskipun secara desain terkesan biasa aja, tapi setelah gua cobain bagian keyboardnya, ini keyboardnya nggak terasa seperti laptop yang memang levelnya murahan. Jadi kualitas juga sepertinya tetap cukup dijaga lah sama si Axio di sini. Tapi kalau bagian touchpadnya memang agak terasa kopong dan standar-standar aja. Bagian I/O udah ada HDMI 2.1, lalu untuk USB Type-C-nya juga itu ada 2 ya, dan versinya 3.2 juga. Ada 2 USB Type-A juga, tapi yang satu itu adalah USB 2.0 dan yang satu lagi baru USB 3.2. Audio jack juga disediain. Jadi paling yang kurang cuma di bagian card reader aja. Sebagai sebuah laptop yang layarnya udah dibekali dengan layar OLED, ini untuk desainer sebetulnya atau untuk fotografer itu bakalan bisa ngebantu banget apabila laptop ini sebetulnya udah memiliki card reader. Ya tapi nggak apa-apa lah karena laptopnya itu ukurannya juga kecil, bobotnya juga sangat-sangat ringan. Kayaknya masih nggak masalah untuk bawa dongle dan juga card reader di laptop ini ya. Layarnya ini ukurannya 14 inch dengan panel OLED, layarnya itu 1920x1200, refresh rate-nya standar di 60 Hz, tapi color gambutnya itu udah mencapai angka 100% DCI-P3. Cukup atau enggak untuk laptop yang budgetnya segini? Tentu aja cukup banget sih ini laptop. Bagian webcamnya sih kalau gue lihat kayak begini, memang kelihatannya kalau lightingnya cukup kayak bagus-bagus aja. Cuman noise itu beberapa udah kelihatan nih kayak di bagian sini, jadi gue rasa untuk hasil video perekamannya pun gua rasa bakalan standar-standar aja. Ini udah seperti memang kebanyakan laptop-laptop ODM itu webcamnya memang dikasih yang sangat-sangat standar seperti ini. Tapi ya kalau cuma buat online meeting apalagi Zoom yang kitanya kelihatannya kecil ya cukup-cukup aja sih. Kira-kira spesifikasi lengkapnya menggunakan apa sih si Axio HyperX 8 OLED yang satu ini? Spesifikasinya itu dia nggak menggunakan prosesor yang baru-baru banget. Yaitu spesifikasinya menggunakan AMD Ryzen 7 Pro 6850U dengan Radeon 680M-nya. RAM-nya 16GB LPDDR5 dengan rating 6400. Ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6. Webcamnya masih HD. Include dengan Windows 11 tapi belum termasuk dengan Office Home Student. Mungkin ya input dari gua kedepannya Axio bisa bekerja sama dengan Microsoft ya, sehingga OS-nya dan juga Microsoft Office-nya itu bisa langsung bundling di dalam paket penjualannya, pre-install semuanya, kayak laptop-laptop lain. Keputusan Axio untuk menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 Pro 6850U ini menurut gua cukup brilian ya, karena meskipun ini prosesor bukan termasuk line up yang terbaru dari AMD, tapi sebetulnya prosesor ini juga udah cukup efisien dan powerful. Prosesor ini punya 8 core 16 thread yang performanya juga nggak malu-maluin, iGPU-nya pun bahkan bisa diandalkan. Kalau kalian tahu Steam Deck, ya kurang lebih package prosesornya ini serupa. Jadi pantas aja kalau laptop yang satu ini tuh masih mendapatkan daya tahan baterai yang cukup panjang, walaupun laptop ini nggak memiliki utility spesifik untuk mengatur profiling performance untuk rating powernya. Jadi kita cuma bisa mengatur powernya itu dari pengaturan ya power profiling yang ada di Windows aja gitu. Dan daya tahan baterainya setelah gua tes menggunakan UL Proction itu masih bisa dapat di sekitar 8 sampai dengan 9 jam, dan itu menurut gua udah sangat luar biasa sih untuk ukuran sebuah laptop yang prosesornya nggak baru-baru banget dan bahkan dia nggak punya utilities untuk profiling power sama sekali. Jadi default tuning dari Axio-nya pun udah cukup beres di sini. Opsi upgrade juga bukan sesuatu yang di highlight ya dari laptop ini. Dia menggunakan memori LPDDR5 yang berarti RAM-nya udah disolder. Lalu juga untuk bagian storage-nya itu kalian cuma bisa ganti SSD bawaannya aja dari 512GB, mungkin mau ganti ke 1 tera atau ke 2 tera itu bisa. Tapi nggak ada slot kosong yang tersedia di laptop ini. Nah, CPU temperatur dari laptop ini pada saat awal-awal dia
dia itu cukup tinggi ya di 90 derajat Celcius karena ternyata precision boost dari prosesornya ini masih diaktifkan sama Axio, sehingga untuk powernya pun dia masih sempat spiking ke sekitar 40 watt. Nanti setelahnya dia baru sustain di sekitar 28 sampai dengan 30 watt, dan itu temperaturnya baru cukup aman ya di sekitar 80-an derajat Celcius. Dan ini semua skenario-nya ketika gue menjalankan stress test menggunakan Cinebench R23. Kalau dipakai untuk harian sih sebetulnya nggak bakalan sampai segininya juga. Kemampuan CPU-nya saat gue tes menggunakan Cinebench R23, meskipun ini bukan prosesor yang bisa dibilang baru banget keluarannya, tapi ini prosesor memang multicore-nya kencang sekali. Multicore-nya itu setelah gue tes menggunakan Cinebench R23 ada di angka sekitar 10.500-an sampai dengan 10.600-an, dan itu berjalan konsisten ya. Makanya gue bilang ini adalah prosesor yang memang masih layak banget untuk digunakan hingga sekarang. Buat dipakai editing video, contohnya seperti di CapCut, itu masih enak banget, terutama jika kalian encode-nya itu menggunakan codec H264. Ini kemampuan ekspornya juga udah cukup kenceng. Untuk video berdurasi 13 menit, ini bisa selesai dalam waktu 4 menit 41 detik untuk resolusi 1080p. Meskipun nggak ada NPU-nya, sebetulnya GPU-nya juga bisa dimanfaatkan untuk AI. Gue juga ngetes pada LM Studio dengan model lama dengan parameter 7 billion dan masih bisa mendapatkan angka di sekitar 13 token per second. Bukan angka yang kencang sekali, tapi paling nggak kita masih bisa manfaatin untuk LLM kecil-kecilan. Generative image juga seperti di Amuse itu bisa dijalankan, akan tetapi karena nggak ada NPU-nya, kita nggak bisa upscaling image-nya ke resolusi yang jauh lebih tinggi. Jadi cuma sekedar generative image aja, dan kemampuannya juga udah cukup kencang sebetulnya untuk sekedar generative image pada resolusi yang rendah. iGPU-nya saat gue tes menggunakan 3D Mark V Strike, graphics score-nya dapat di angka 6900-an. Ini untuk Radeon 680M emang udah terbukti untuk main gamenya juga itu cukup superior ya, karena untuk Steam Deck pun ini menggunakan integrated GPU yang sama. Sehingga untuk bermain game di 720p atau 1080p upscale sebetulnya memang udah cukup. Tinggal beberapa settingan gamenya aja yang memang disesuaikan. Rata-rata sih untuk game AAA itu memang bisa dimainkannya pada set rata kiri atau di preset low ya. Tapi kalau misalkan kalian mau kompetitif tipis-tipis seperti main Valorant misalnya, itu juga udah bisa banget karena rata-ratanya itu udah mencapai angka di 150-an FPS. Dan terakhir ialah kecepatan SSD-nya. Di sini, kecepatan SSD yang didapatkan itu bisa dibilang sangat-sangat standar karena ini kecepatan bacanya masih ada di sekitar 3,4 GB per second dan kecepatan tulisnya ada di 2,7 GB per second. Jadi bukan sebuah NVMe SSD yang memang super kencang yang disematkan di dalam laptop ini. Oke, kita masuk di bagian harga kesimpulan untuk Axio HyperX 8 OLED ya. Untuk harga resminya sendiri itu sebetulnya ada di angka Rp8.999.000. Itu yang bergaransi resmi dari Axio Indonesia selama 1 tahun ya. Sayangnya untuk garansi yang satu ini beda dengan Pomo yang sekarang udah 3 tahun. Tapi ADP tetap dapat. Kalau dapat yang lebih murah, ya kalian coba cari-cari di marketplace, kalian siapa tahu nyimpan voucher-voucher diskon, jadi bisa dapat di 8 jutaan laptopnya ya, nggak nyentuh mepet ke 9 juta seperti ini. Tapi dengan harga segitu pun sebetulnya laptop ini udah cukup luar biasa. Kalian akan susah nemuin laptop yang performanya seperti ini, bahkan diberikan layar OLED yang udah cukup bagus di sini dikasihnya ya sama si Axio, dan harganya nggak nyampe 9 juta rupiah. Tapi emang tetap harus ada yang dikompromikan juga ya jika kalian udah tertarik untuk membeli laptop ini. Misalnya seperti webcam ala kadarnya khas laptop-laptop ODM, lalu absennya utility untuk profiling power. Walaupun kita bisa aja tweak secara manual, tapi kalau ada utilities bawaan rasanya jadi lebih praktis dan mungkin efisiensinya bisa dimaksimalkan lagi. Tapi terlepas dari itu semua, Axio di sini gue akuin udah sangat-sangat luar biasa cuy. Ini kombinasi spek yang emang bisa jadi murah tapi tetap powerful dan punya layar yang cakep. Plus ini laptop juga jadi sangat-sangat ringan. Kira-kira menurut kalian gimana untuk Axio HyperX 8 OLED? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.